Bisnis itu nggak harus sesuatu yang lagi booming gitu. Setiap yang unik ataupun ada di sekitar kita yang punya potensi buat kita ngembangin itu bisa jadi suatu bisnis gitu, dan bisa meledak di situ juga gitu. Hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sudah mata tuh bisa kita naik dan bisa menjadi cuan lah buat kita gitu. Ibu kota Jakarta adalah pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia. Budaya Betawi merupakan budaya mendarah daging bagi warga Jakarta. Gedung pencakar langit yang tinggi, sarana transportasi, infrastruktur yang memadai merupakan ikon Jakarta sebagai pelancong negeri. Di zaman milenial ini, banyak anak Betawi yang terkesan hidup mewah dan wah, merupakan adat istiadat Betawi yang ada. Namun, berbalik dengan narasumber kita, beliau sukses dengan budaya Betawi, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan melalui penjualan ondel-ondel yang menjadikan ikonnya Betawi sekaligus pernak-pernik oleh-oleh Betawi. Mau tahu detailnya? Yuk, kita join di Jabu 9 Sarangwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jabu, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Syaiful Anwar, masih dalam podcast Jabu 9, di mana podcast ini kembali akan menggali sisi-sisi yang menarik dari seputar bisnis online shop dan bisnis UKM lainnya. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang juga unik ya. Kita langsung saja perkenalkan, ini dia Bang Ardi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Orang Betawi, jadi kita harus pakai bahasa Betawi. Oke, gitu Bang ya? Baik ya? Oke. Baik. Kang Ardi, begini. Ini episode kita yang ketiga kebetulan. Oke. Ya, jadi Jabu 9 ini bukan cuma menggali terkait bisnis online shop, dari mulai prosesnya sampai dia bertumbuh, begitu ya. Tapi juga memang dari nilai-nilai yang dibangun. Ya, seperti kemarin kita syuting, ada nilai sosial, ada juga nilai spiritual yang kita bangun dari backgroundnya begitu. Nah, kali ini Sobat Jabu, saya kasih bocoran bahwa apa sih uniknya dari bisnis online shopnya Bang Ardi ini. Bang Ardi putra asli Betawi, masih muda juga, produktif, tapi beliau memilih bisnis sekaligus melestarikan budaya Betawi yang menjadi asal-usul nenek moyang. Betul ya? Ya, betul. Asal-usul nenek moyang kita berdua maksudnya. Sama Betawi kita. Sama Betawi. Jadi ini yang akan kita gali. Kok bisa gitu? Masih produktif, kemudian juga masih banyak pilihan bisnis lain, kok mau gitu loh. Berjuang, kemudian apa itu namanya, mengkonversi pelestarian budaya menjadi hasil yang produktif ya. Tapi sebelum itu mungkin banyak juga followers kita atau viewers kita di Jabu 9 ini yang mungkin mau kenalan sama Bang Ardi. Bang Ardi, silakan kenalan dulu, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi, saya owner dari Betawi Online Gallery, pusat oleh-oleh khas Jakarta. Usia saya 31 tahun ya tahun ini. Mas Ardi, kita mau tanya nih. Bang Ardi, awal mulanya bisa sebelum bisnis online shop dari souvenir Betawi ini dulunya apa? Sedikit saja, supaya nanti kita bisa rangkai ceritanya begitu. Dulunya jadi ya kita sebagai karyawan ya, aku sebagai karyawan kerja dulu sebagai IT ya. IT Database Administrator di PT Trans Retail Indonesia, mungkin lebih dikenal Carrefour. Oh, gitu, iya. Di supermarket ya? Supermarket Carrefour di head office-nya. Tahun 2013 kurang sampai 5 tahun kurang lebih sampai 2018. Oh, oke, baik. Terus 2018 saat bekerja juga ini usahanya udah berjalan. Karena usaha berjalan juga sejak tahun 2015. Oh, oke, baik. Jadi kerja sembari usaha. Usaha ini gitu ya. Jadi dulu usaha ini sampingan lah ya, bisa dibilang gitu. Begitu ya? Iya, sampingan. Baik. Terus di tahun 2019 saya resign. Gitu. Resign tuh niatnya mau fokus. Gitu, fokus sebagai usahawan aja lah gitu ya, nggak mau kerja gitu kan. Terus pas fokus setahun saya usaha mulai ada bosen.
Oh gitu. Iya, biasa kita interaksi sama teman-teman di kantor Ya, banyak. ada fase-fase yang begitu. Banyak di kantor banyak teman kan pasti. Betul. Ketika pas kerja ruang lingkupnya ya itu aja gitu kan. Iya. Akhirnya bosan, mutusin lagi buat lanjut tuh kerja. Oh gitu. Iya, saya Baik, lanjut baik. kerja. Kebetulan temen ada yang butuh gitu ya, temen manajer di PT Adira Dinamika Finance, Adira ya. Dia manajer IT DBA, saya ditarik di sana lah tuh. Tapi pas saya masuk di sana di Sudirman ya waktu itu kantornya, 10 bulan saya bosen lagi nih. kayak bukan passion saya gitu. Bukan passion saya kok kerja ternyata ya bosen, nggak kayak di awal pasti kayak di Carrefour tuh enjoy banget gitu. Pas di tempat baru agak-agak nggak, ini bukan passion lah gitu. Akhirnya saya mutusin buat keluar. Itu situ hanya 10 bulan. 10 bulan saya kerja, saya resign. Oke. Akhirnya fokus lagi hingga sampai saat ini. Oh. Iya. Jadi sebelum memutuskan untuk fokus ke bisnis online shop souvenir Betawi ini, Mas Ardi sudah bolak-balik kerja kurang lebih 3 kali ya. Iya, 3 kali. Tapi merintis usaha ini dari tahun 2015 Iya, betul. sudah merintis. Tetapi itu masih sambilan-sambilan ya. Tapi sejak tahun 2000 berapa yang Fokus ya, fokusnya? fokus banget 2019. 19 sampai saat ini ya. Pas lagi heboh-hebohnya pandemi itu ya. Oh iya iya Kita iya. malah fokus iya. usaha. Betul. Wah itu luar biasa. Tapi kita akan tanya ya, gitu. Baik, ini kan Mas Ardi kan sebelumnya karyawan ya. Iya, betul. Bolak-balik dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya Iya. gitu loh. Kemudian apakah yang menjadi motivasi bahwa kayaknya gue pengen fokus deh di usaha online shop souvenir ini? Apa nih yang menjadi triggernya gitu loh? Triggernya. Apa tuh? Saya bilang tadi hobi ya. Hobinya. Hobi sama passion. Hobi Passion, saya ya, tuh dagang betul. gitu. Bahkan dari SD, SMP tuh saya sering dagang sama temen-temen kelas lagi. Jadi emang kayak lebih ini aja, dagang tuh lebih membuat saya bersemangat gitu. Wah, luar biasa. Bang bekerja gitu ya. Jadi itu ya, jadi artinya menyadari bahwa sebetulnya bekerja di perusahaan bukan passionnya. Dan kemudian menemukan bahwa passion gue kan di dagang. Betul, Iya. orang Betawi emang kebanyakan dagang. Iya betul. Dagang usaha ya. Dagang ikan, ya dagang kelapa, dagang rambutan. Kalau di kampung saya itu dagang rambutan, dagang kecapi, banyak banget tuh ya. Kalau di sini Betawi kota, Betawi juga ada 2 nih sebetulnya. Saya mau kasih edukasi sedikit sama Vios Jawa. Betawi itu ada 2. Yang pertama Betawi Pusat, Kemayoran dan sebagainya, dan Betawi Pinggiran. Nih kalau saya Betawi Pinggiran. Jadi beliau Betawi Pusat, saya Betawi Pinggiran. Jadi kalau ngomong nyambung tapi beda logat, beda intonasi, sama beda bahasa lah. Baik Sobat Jabo, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa beliau sudah memutuskan untuk dari seorang pekerja menjadi seorang wirausaha. Yang kita mau tanya lebih detail adalah, ini kan usahanya souvenir. Iya. Ya, value-nya gede banget. Bisa meningkatkan nilai kebudayaan Betawi. Ya betul. Kenapa pilih usahanya yang bersifat nilai kebudayaan, Bang Ardi? Oh gitu. Jadi di tahun 2010 tuh saya pernah ikut silat di Sanggar Seni Budaya Betawi, Bang. Betul. Nah, ini kenapa sih kita kok ke arah ke sana ya? Kalau Betawi silat mengaji. Iya betul. Karena awalnya tuh kita silat. Dari silat itu ditumbuhkan rasa cinta sama Betawi, Bang. Betul. Gitu kan 2010 saya silat, terus malah tadi sebenarnya ini plannya lebih besar lagi. Jadi saya pengen, karena saya background IT ya, saya pernah bikin website tadinya buat jendela budaya Betawi, Bang. Jendela iya, budaya Betawi. Jadi di site itu ada apa sih? Ada kayak jual souvenirnya, terus di situ juga ada kebudayaan tanjidor, palang pintu, gambang kromong, tarian. Tadinya ya, gitu kan. Tadinya kita pengen, jadi ketika orang buka website itu ada semua, Bang. Jadi tergambar budaya Betawi itu apa? Di situ ada, ya kan. Jadi kalau mau sewa bisa, gitu kan. Kalau mau bisa ngarak ondel-ondel bisa di situ tadinya. Tapi karena kalau mau seperti itu kita harus bikin sanggar berarti kan. Kita bisa sih emang nyambut sanggar, cuman kayaknya kurang ini aja, kurang mantap lah gitu ya. Kalau punya sendiri sanggarnya lebih mantap gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi untuk saat ini apa yang kita bisa kembangin? Ya ondel-ondel. Kalau jual beli kita bisa
handle sendiri bang, maksudnya barangnya ada, tinggal terjual. Betul. Kalau masalah kayak yang tadi Tanjidor yang ngomong itu kan SDM masalahnya, Betul, ya kan? betul. SDM itu agak susah. Benar. Yang tadi saya bilang harus punya sanggar. Jadi dari sekian banyak yang kita planningin, yang berjalan ini ondel-ondel kayak gitu bang. Karena memang sifatnya hanya untuk pajangan, souvenir, bisa langsung dijual. Iya. Kalau yang lain kan tanggepan, Iya. ditanggep begitu kan, Iya, dengan tanggep. ngomong lah. Apa tadi? Harus sediain space, kita harus ada Nah, sanggar, betul, harus betul. ada panjang lagi. Karena yang lain seni pertunjukan. Iya, Nah, benar seni betul. pertunjukan. Baik. Jadi yang berkembang kebetulan ini ondel-ondelnya. Ondel-ondelnya. Gitu. Karena ondel-ondel itu masuk dalam 8 ikon Betawi, budaya Betawi yang wajib dilindungi dan itu dilindungi oleh perdanya. Ada perdanya. Iya, betul, betul. Nah, kita ngobrol masalah pelestarian Betawi, saya dari narasumbernya dan kita tahu Teman-teman bahwa Gegi Balang, ondel-ondel, kembang kelapa itu memang salah satu dari 8 ikon yang wajib dilindungi atau dilestarikan Iya. begitu. Dan itu ada implikasi hukumnya, itu luar biasa buat saya. Dan ini salah satu anak Betawi selain melestarikan juga bisa menghasilkan manfaat lain. Iya. Ya, menghasilkan cuan nih maksudnya gitu ya. Rupiah ya. Betul, rupiah gitu ya. Oke, Bang Ardi. Ini Bang Ardi kan seperti yang kita lihat ya. Mungkin viewers kita juga lihat dekorasi kita ini, galerinya Bang Ardi. Di sini banyak souvenir ondel-ondel dari mulai yang besar, tinggi, yang sedang sampai yang kecil-kecil seperti yang di depan-depan ini. Kita mau tahu Bang, ini produksi sendiri atau Abang ada suppliernya nih? Jadi kebetulan kita punya kurang lebih 250 item produk khas Betawi. Baik, Jadi, nggak cuma ondel-ondel? Bukan cuma ondel-ondel. Baik. Ini kita produksi sendiri sekitar cuma 10%-an aja bang. Karena yang lainnya didatangkan dari supplier. Baik, Karena baik, keteter baik. juga kalau misalnya sebanyak itu jenisnya kita produksi sendiri kayaknya nggak mungkin juga. 200 item ya? 250 item. Betul. Gitu. Jadi berarti 10%-nya sudah Kita diproduksi produksi sendiri ya. Baik. Sama ondel-ondel bang, kita yang produksi ondel-ondel ya? ondel-ondel. Gitu. Baik. Nah, untuk pendistribusiannya atau pemasarannya itu dijualnya offline seperti ini, ada galerinya. Ataukah memang punya online juga Bang Ardi nih? Kebetulan awalnya kita online, yang tadi saya bikin website ya, itu online. Dari online kita jualan offline juga kita dulu dagang kaki lima, bisa dibilang enter deh. Oh, Kira gitu. Babakan, ya kan. Jadi sekarang sampai kita punya 2 toko bang, punya 2 galeri. 2 galeri, oke baik. Jadi kita online maupun offline, alhamdulillah jalan. Iya. Dan berarti kita coba mundur sedikit ya. Jualan online-nya itu artinya berproses. Dari mulai Bukalapak kaki lima di Setu Babakan sampai saat ini punya galeri. Iya. Nah, nilai itu yang kita mau gali. Karena banyak viewers kita juga masih ragu-ragu kalau mau buka bisnis online atau bisnis offline. Kita akan dengarkan proses singkat dari Bang Ardi. Kok bisa gitu loh, dari kaki lima sekarang punya galeri. Pasti ada fase-fase perjuangannya. Iya, betul. Kita mau tanya, Bang, dari kaki lima sampai dengan bisa punya galeri, 2 galeri ini berapa tahun prosesnya? Prosesnya tadi dari 2015 kita masih jualan kaki lima. 2016 kita punya 1 outlet kecil. Outlet kecil, kios gitu ya? Kios kecil. Baik. Ukurannya nggak terlalu besar. Terus 2020 kita punya Galeri. outlet galeri ya seperti Galeri. saat ini nih. Ada. Jadi itu bertumbuh ya, luar bertumbuh. biasa. Artinya ternyata bisnis souvenir ini cukup menjanjikan. Iya betul. Cukup menjanjikan ya, karena orang kan berpikir sekarang bisnis kalau orang demen Koreaan makeup, Ya. ya Bang ya. Bisnisnya apalagi itu kuliner. Ternyata souvenir ini tumbuhan cepat. Awal di emperan, setahun kemudian di outlet kecil, di kios, 3 tahunnya sudah punya 2 galeri. Iya. Ya pastinya ada tantangan Bang ya. Iya, Pak. Kita mau tanya, tantangan apa saja yang dilalui nih? Ya dari awal sampai dengan saat ini nih Bang.
Kalau tantangan pastinya modal lah ya, namanya orang usaha, ya. atau tantangan kedua modal. Ya. Modal finansial ya. Modal finansial, modal untuk kita berkembang, untuk grow. Ya. Selain modal nekat, juga modal finansial. Modal penting. finansial juga pasti itu tentu. Makanya sampai dengan 6 tahun kan saya masih berdiri 2 kaki kerja sembari usaha gitu. Ya. Nggak bisa langsung terjun bebas kerja gitu aja. Kecuali Betul. punya warisan kan. Itu realistis. Orang Betawi banyak biasanya warisannya. Ya, kayak teman saya Edi banyak warisannya. Ya. Gitu. Jadi kita benar-benar ya tahu modal. Kedua SDM, Bang. Ya. SDM ini SDM yang mana? SDM yang kita bisa pegang, kita bisa percaya. Kebanyakan usaha itu kalau nggak ditipu, bukan pelaku usaha lah, pasti pernah ya kan ditipu. Gitu. Itu proses lah ya. Ya proses panjang ya. Kedua karena ini souvenir ya, jadi pengrajin itu agak susah ditemuin, nyarinya susah lah gitu, nyari pengrajinnya. ya, pengrajinnya Betul. susah karena sesuatu yang ya kalau menurut saya sih spesial, unik ya. Gitu. Terus juga ya sebelah mata, orang pasti mandang sebelah mata, ondel-ondel itu laku. Gitu. Dari dulu aja awal kita usaha itu jual ondel-ondel itu laku, itu ada yang mau gitu. Ya, Sekarang gitu. ya memang sudah kalau ngelihat realistis gitu ya, orang ngelihat masa sih nggak mungkin kan tiap hari orang beli souvenir gitu kan. Iya, nggak mungkin. Tapi luar biasa loh, tadi saya sampaikan setahun sudah bisa punya outlet dan 3 tahun kemudian punya galeri. Nah, tapi saya penasaran ya Jabo ya, teman-teman Jabo, saya sempat mendengar berita bahwa galerinya Bang Ardi ini pendistribusiannya itu sampai mancanegara loh. Nah, kita minta konfirmasi, itu bener nggak tuh Bang? Alhamdulillah benar, Bang. Wah. Iya. Jadi beberapa produk kita alhamdulillah udah sampai ke luar negeri, Eropa ya? Eropa juga, Asia juga gitu. Salah satunya kayak ke Singapura, Oh, oke, ke baik. Hong Kong. Wah. Kita pernah kirim ke Manchester ya, Inggris ya, Wah, Belanda, ya. gitu kan. Terus apa lagi? Kayak Amerika juga kita pernah. Oh, kirim. baik. Banyak lagi sih, masih banyak lagi. Gitu. Jadi luar biasa ya. Makin kesini kita makin kulik, ternyata memang bisnis oleh-oleh tidak bisa dipandang sebelah mata karena sudah merambah ke mancanegara pasarnya loh. Itu buat teman-teman yang khususnya anak-anak Betawi kayak kita nih kudu paham bahwa barokahnya melestarikan warisan nenek moyang, ini kendel ondel, gigi balang segala macam ini barokahnya. Alhamdulillah dibukain pintu rezekinya sampai dengan Eropa. Artinya apa? Anak Betawi menjelajah Eropa lewat budaya Betawi. Setuju ya? Betul. Nah, itu. Jadi kita ada judul Apa tuh? ondel-ondel bawa sukses anak Betawi, begitu ya. Nah, ini kita jadiin judul podcast ya, teman-teman kali ini. Jadi Siap. betul-betul wasilah atau penyebab ondel-ondel ini Betawi dikenal di Eropa, walaupun dulu juga pernah dijajah sama Belanda, ya. Tapi nggak ada masalah. Dari situ makin merekatkan kita hubungan kita dengan Belanda, dengan Eropa yang lain ya, bahkan di Asia. Jangan salah, mudah-mudahan besok ke Eropa, Bapak ke Afrika, Wah, enggak? Nah, Bang, ini kita ini seru banget nih obrolannya ya. Tapi kita mau nyobain dong, Bang. Mungkin ada makanan minuman Betawi yang kita bisa disajikan, ada. ya. Kita pernah nyobain nggak namanya Blue Proto? Wah, saya pernah dengar, tapi belum nyobain. Oh, itu minuman khas Betawi. Ini saya coba panggil Ada? ya. Boleh Bang. Nah, ini dia, Bang. Oh, Makanan minuman khas Betawi nih ya. luar biasa. Kalau ente cobain nih. Boleh. Ya. Wah, Oh, ini ada biasa. akar kelapa, ini Bang Goyang. Bang Goyang. Nah, ini minumannya nih kita coba nih ya. Bir peletok, tapi nggak ada unsur kandungan alkoholnya. Bir halal. Halal. Dia terbuat dari rempah-rempah. Asli Betawi. Oh, terima kasih Mbak Neng Epi, makasih. Nih Bang, cobain Bang. Waduh, wah cakep. Ya, cobain dah. Ente nggak nyobain ente nih? Oh, udah sering Bang. Udah sering ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Rasanya gimana? Aduh, kagak. Ini halal, ini enak. Ya. Sekali lagi nih, sebut lagi nih. Enak. Luar biasa ya. Iya. Ini
disajikan dingin, nah, tapi rempah-rempahnya kuat. Tetap gitu terasa ya. Anget. Ini Bang, ini kita tahu ini kakak kelapa, ini kembang goyang, bir peletok. Selain yang dijual ini ada ondel-ondel, ini apalagi yang Abang Ardi jual di galeri? Jadi ini kan salah satunya makanan dan minumannya ini ya. Oke, ini cemilannya. Nah ini kata ada lagi satu lagi namanya cukin, Mbak. Cukin, saya tahu selendang Betawi, Ya, betul. namanya Selendang cukin. Betawi yang digunakan untuk biasanya laki-laki ya. Nih, Ini coba. palang pintu wajib pakai ini. Iya, cakep ya. Atau Pak Anies Baswedan cocok nih. Bang None segala Nah, macam ya. Coba betul. nih, aneh pakai nih ya. Wah, luar biasa. Siap, siap. Tuh. Waduh. Cakep banget, Bang. Sampai belum? Biasa ya. Caleg ya, Bang ya. Iya. Coba itu. Salah satu produk unggulan kita ini, Mbak. Beba ini pacar sama Cipayung nih. Sahabat Jabo. Ini jangan diminta lagi Bang ya. Oh iya, siap. Saksi, jangan minta lagi nih. Oleh-oleh dari Betawi. Oleh-oleh dari galerinya. Bang, kita mau tahu kelebihannya Abang jual produk khas Betawi, artinya souvenir Betawi. Apa sih Bang kelebihan-kelebihannya atau mungkin pasarnya unik atau bagaimana gitu? Kelebihan dari produk Betawi online itu kualitas, Mbak. Betul. Kita sangat menjaga kualitas produk kita. Gitu. Jadi dari atas sampai bawah kita jaga. Jadi kayak misalnya ondel-ondel ya. Iya. Salah satunya ondel-ondel gitu ya. Misalnya topengnya kita tuh harus benar-benar rapi, ya kan? Licin pembuatannya. Konstruksinya terjaga begitu ya. Catnya juga cat yang terbaik lah ya. Oke. Gitu. Jadi kelihatannya wah gitu. Terus bajunya juga kita pakai baju-baju yang tebal, nggak yang tipis. Jadi rangkanya tuh nggak kelihatan, nggak kelihatan. Selendang segala macam sampai produksi hal-hal yang kecil kayak rangkanya itu kita bakar, Bang. Oh, Itu yang unik dari kita, nggak ada tempat lain. Rangkanya itu ada proses pembakarannya, Bang. Dibakar. Agar Betul. supaya apa itu dibakar? Biar namanya serabut-serabut, lubut-lubut hilang. Jadi ketika kita bicara ondel-ondel yang bisa dimasukin anak-anak, dimainin anak-anak masuk ke dalam. Kalau misalnya nggak dibakar itu ada gatel, Oh, oke. kesuban, segala macam. Baik. Kayak gitu. Bang, ini kan dari tadi kita explore ondel-ondel ya. Ondel-ondel yang seperti kita lihat di sekitar kita ini ada macam-macam ukuran Iya, gitu. betul. Abang jual ini bisa nggak Bang kasih tahu jenisnya apa saja begitu? Kita jual dari pensil, boneka, bantal bentuk ondel-ondel sampai ada yang ukuran 30 cm. Ini maskot kita nih kebetulan namanya Abdul Meme. Ini Meme. Meme cewek, ini Abdul. Abdul, oh ini namanya tuh. Ini biasanya ada slingnya nih, tapi belum dipasang nih ya. Ini maskot kita bisa goyang. Oh, ini Tuh. pajangan rumah ya. Ini terbuat dari fiber. Oh, fiber. Itu Baik. salah satu produk unggulan kita juga nih. Wah, ini keren nih. Gitu. Nah, di balik nama Abdul Meme itu apa tuh, Bang? Oh, Abdul Meme itu bukan nama saya. Jadi Abdul Meme itu nama dari piaraan musang saya. Gitu. Baik. Gitu. Bang Abdul dan Bang Meme. Abdul yang lakinya, Oke Meme ya, yang perempuannya. Gitu. Baik, dan nama musang ternyata. Saking sayangnya saya tuangkan namanya di sini. Baik, Bang Ardi, ini kan kita kaitkan ya budaya Betawi dengan unsur kebinekaan di Indonesia ya. Sekarang kita tahu Bang, budaya Betawi itu nggak semua orang tertarik melestarikannya. Bahkan anak-anak Betawi juga tertarik, mereka kerja, mereka dagang yang lain, bisnis yang lain. Bahkan sekarang ini karena mereka sudah punya lahan banyak, mereka jadi pengusaha properti begitu ya. Sekarang yang kita mau tanya, ini kan kondisi-kondisi kayak gini kan memprihatinkan Bang. Kalau nanti nggak ada Bang Ardi, setelah kita nih, cucu-cucu kita nih apakah mereka tertarik untuk melestarikan budaya? Kan kita harus kita ini. Nah, menurut Bang Ardi nih, kondisi pelestarian budaya Betawi itu untuk saat ini dalam fase apa nih Bang? Kalau boleh dilihat. Kalau unsur budaya, hampir semua budaya sih yang bukan Betawi. Mungkin yang berkembang tuh di Ada Bali. penyusutan gitu ya pelestariannya Pasti ya? penyusutan kecuali di Bali. Karena di Bali punya nilai jual. Oh, di Bali baik. Ini budaya-budaya di Bali itu makmur, jadi pasti berkembangnya pesat. Nah, kalau di luar daripada itu, contohnya Jakarta, kayak emang susah ya buat bertahannya. Jadi gimana cara buat bertahan? Ya masyarakatnya harus cinta budaya Betawi, beli produk Betawi, kita bakal bertahan. Betul, ini buat anak muda nih. Jangan minum bir-bir yang di klub, bir
peletok sehat. Iya, betul. Itu penting ya Bang. Iya. Ini harus terus dilestarikan. Untuk Begitu. beli aja udah membantu kita untuk melestarikan gitu. Nah, beli. Dan sebagai info, saat ini kita sedang ada di wilayah Situ Babakan yang menjadi cagar budaya Betawi ya. Jadi kalau teman-teman juga lewat, mungkin bisa nanti mampir di outletnya atau galerinya Bang Ardi. Bang Ardi, ini konteksnya dalam bisnis online shop ya. Tadi udah ada offline, sekarang yang kita ngobrol masalah online shop. Bang Ardi, jualan online kan beda strategi dengan offline, Iya. betul ya? Nah, jualan souvenir ondel-ondel di online itu pasti punya strategi supaya survive, supaya Ya, bertahan gitu betul. ya. Ini bagaimana Bang Ardi strateginya gitu loh, memasarkan ini di online? Nah, strateginya pasti inilah pasar kita untuk ondel-ondel tuh kebanyakan anak-anak bah. Tuh, jadi gimana sih karena pasar anak-anak kita modifikasi ondel-ondel yang tadinya agak serem kita bikin ya lebih friendly ke anak kan. Oh, baik. Ondel-ondelnya jadinya friendly. Iya friendly nama Ya, apa kita bikin betul, dari betul. mainan-mainan kayak Apa bata, kocak mungkin? boneka, Ya, betul. mukanya nggak serem gitu bang. Nggak serem, Dengan betul. full color warna-warni yang menarik anak-anak bang gitu. Betul. Oh, jadi menyiasatinya adalah mendorong keberminatan ya. Iya. Minatnya apa gitu Ketika ada ya. minat pasti ada penjualan. Baik. Nah, ini kan bisnis oleh-oleh di Bang Ardi ini kan kurang lebih sampai hampir 5 tahun lah ya. Jadi pasti di offline juga ada fase-fase struggling ya, apa namanya itu ya, perjuangan lah ya. Nah ini kita mau tahu nih, kita mau tanya dong harapan buat pernak-pernik souvenir Betawi ya kedepannya nih mau seperti apa nih Bang Ardi? Baik pemasarannya, baik kecintaan minat warga Betawi atau khusus warga Betawi atau umumnya nasional internasional supaya mereka juga berminat gitu membeli bahkan melestarikan budaya Betawi nih. Gitu sih. Lebih ke ini ya budaya Betawi mungkin ke pusat oleh-olehnya kali ya. Gini, Jakarta kan saat ini bisa dibilang ibu kota ya. Semua orang dengan berbagai macam suku dari daerah manapun datang untuk yang namanya libur, ada juga yang namanya untuk bekerja gitu ya. Betul. Nah mungkin harapannya gimana mereka bekerja di sini gitu. Mereka juga harus dikasih informasi bahwa tuh di Jakarta tuh ada loh budaya-budayanya ini loh bisa dibawa untuk yang namanya oleh-oleh buat dibawa ke daerah lain gitu. Kayaknya di saat ini kurang gimana ya, kurang booming promosinya gitu mungkin dari pemerintah atau segala macam. Saya mau Stakeholder ya. stakeholder lah. Boomingin lah ini budaya Indonesia. Jakarta tuh punya ini loh, punya kebudayaan, punya pernak-pernik, punya oleh-oleh yang layak dibawa ke daerah-daerah lain untuk dijadikan cindera mata ataupun oleh-oleh kayak gitu bang. Betul. Jadi lewat podcast ini pun kami menghimbau kepada semua stakeholder ya, pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta, anak-anak Betawi, keluarga Betawi itu ikut melestarikan dengan cara apa? Dengan cara mempublikasi, ngobrol sama teman-teman yang memang orang Jawa, orang Batak, orang Sulawesi, yang lain-lain, bahwa kita orang Betawi itu punya loh ikon memang mendunia seperti ondel-ondel. Ya kita tahu tadi lewat ceritanya Bang Ardi itu ondel-ondelnya sudah sampai ke Eropa ke yang lain-lain. Nah kita mau tahu nih, ini kan bisnis online ondel-ondel kan sudah sudah jalan ya. Kalau boleh tahu, Bang Ardi sudah menjual ondel-ondel kira-kira berapa per bulannya? Oke. Kalau kita ada online dan offline ya. Iya. Oh di online sih hampir tiap hari kita ada pesanan ya. Ada pesanan ya, alhamdulillah. Biarpun itu mungkin ada ondel-ondel, ada item lainnya. Kalau misalnya mungkin di soto ondel-ondel doang, kayaknya agak susah juga. Oh baik. Kalau misalnya ini sehari kita bisa 100-an paket pesanan sih. Paket Ya, pesanan, itu souvenir ya? Iya, souvenir dan lainnya. Tapi terutama ya pasti ondel-ondel karena sebagian besar produk Betawi Online Gallery ini kebanyakan adalah ondel-ondel. Jadi kurang lebih 100 paket per hari di online. Luar biasa ya. Kalau di offline ya mungkin bisa sehari 5 atau itu yang besar-besar ya, yang 1 meter, yang 85 cm, yang 1,2. Kalau yang kecil-kecil mungkin kita nggak hitung juga ya sudah apa keluarnya cukup banyak kok gitu. Ya, luar biasa ternyata penjualan online-nya cukup besar. Jadi bukan cuma ondel, banyak souvenir oleh-oleh Betawi
yang juga diminati oleh masyarakat ternyata ya, sampai 100 paket per hari loh ya. Jadi baik, Sobat Jabo, ini kita mau tanya juga nih. Ini kan momennya masih hangat 17 Agustus. Iya, betul. Nah, ikut lomba, Bang Ardi? Kemarin kita ngadain lomba. Ngadain lomba, Iya. saya juga ngadain lomba. Iya, mantap. Jadi Jakarta itu kalau urusan lomba memang semarak di mana-mana ya, di pusat maupun di pinggiran. Ini kita mau tanya, makna 17 Agustus, ini kan kita merdeka alhamdulillah 77 tahun ya, Iya. 77 tahun Indonesia merdeka. Ini buat masyarakat Betawi atau Betawi online, bisnisnya Bang Ardi. Apa maknanya kemerdekaan 17 Agustus ini? Makna kemerdekaan ya artinya merdeka ya kan. Apa semakin hari semakin tahun kita semakin maju Iya. ya Alhamdulillah sih atau gini loh, bagaimana? kalau saya lihat trennya ya, makin kesini tuh masyarakat udah mulai melek ya dengan online ya. Karena ya salah satunya karena merdeka, mereka memberikan rasa aman gitu ya orang. Betul. ada proses roda ya, roda Ya, pemutaran betul. di situ kan. Jadi alhamdulillah kalau saya lihat trennya makin lama ya belanja online itu orang semakin melek, semakin banyak gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu. Setiap tahun Luar biasa ya, setiap tahun makin semangat. ada pertumbuhan Iya, ya. ada pertumbuhan. Ada ekonomi, pertumbuhan, gitu. betul lah. Maknanya berarti karena kita merdeka sudah 77 tahun, jadi ya makin kesini makin mudah. Iya, makin mudah, ekonomi makin bagus, makin naik. Makin naik. Daya beli makin bagus, makin berkembang. Nah, salah satu yang kita ketahui bahwa ondel ini kan memang menjadi sebuah nilai atau ikon yang harus dilestarikan gitu ya, Bang Ardi ya. Iya. Tapi kita kok miris nih belakangan ini ondel-ondel itu terutama di Jakarta ya. Jadi kurang perhatian, bahkan downgrade value, artinya menurunkan nilai estetika ondel-ondel sendiri ya, karena kita tahu bahwa banyak, mohon maaf, oknum pengamen yang mengeksploitasi ondel-ondel. Ini kita tanya langsung sebagai pengrajin ondel-ondel, sebagai orang yang juga ikut melestarikan budaya Betawi. Kita tanya ini bagaimana concernnya, perhatian Bang Ardi terhadap oknum pengamen tersebut. Oke, kalau saya pribadi ya, Betawi online pribadi itu saya sangat menyayangkan sih Ya, ya, yang terjadi. Jadi ikon yang kita bungkus rapi nih, kita mau angkat, maksudnya budayanya Ya. biar orang paham, biar orang tahu. Malah di satu sisi banyak oknum-oknum lain menjadikan budaya tersebut nilainya receh gitu kan. Jadi pengamen gitu kan, di pinggir jalan lagi kan, mereka nggak punya tempat segala macam. Itu sih dari saya sih sangat menyedihkan dan menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Cuman kita sendiri sih emang kita dari Betawi online itu hampir tidak pernah menjual ondel-ondel ke para pengamen, Bang. Iya. Karena sangat, kita kan punya logo, punya maskot di ini ya, di Jidatnya. pendingnya, jadi kita tahu nih ya, ondel-ondel itu bukan punya kita, bukan buatan kita. Gitu. Cuman kita mau action juga kayaknya susah ya. Kita cuma bisa ya inilah, kita bagusin nih ondel-ondel, kita promosiin nih. Jadi wah ini menarik nih, ternyata ada yang bisa bertahan hidup dengan usaha dari ondel-ondel tanpa harus menjatuhkan nilainya di unsur budaya tersebut, begitu sih. Iya, kalau kita lihat memang sebetulnya sisi positifnya memang ada, Pak. Artinya publisitasnya makin makin berkembang. Iya, makin berkembang. Karena banyak orang tahu ya ondel-ondel di jalan gitu ya. Tapi mirisnya adalah tadi akhirnya seperti menjaring uang receh gitu. Padahal ondel-ondel ini budaya yang punya nilai. Ya, jadi saya minta mungkin Bang Ardi juga memohon kepada semua stakeholder untuk sama-sama menjagalah nilai-nilai budaya Betawi supaya jangan dieksploitasi demi uang-uang receh, karena akan sayang sekali gitu, tidak sinergis dengan perjuangan teman-teman yang ikut melestarikan ondel-ondel. Nah, kita mau tahu juga Bang Ardi, terakhir ya, ini pesan-pesan Bang Ardi untuk viewers ya, untuk teman-teman Sobat Jabo yang juga mau bisnis online shop, kemudian juga mau bisnis dari yang unik gitu ya. Ini boleh kasih kiat-kiatnya nggak Bang Ardi nih? Oke.
Jadi kalau menurut pengalaman saya gini, bisnis itu nggak harus sesuatu yang lagi booming gitu. Jadi lagi booming apa boba kita. Setiap yang unik ataupun ada di sekitar kita yang punya potensi buat kita ngembangin itu bisa jadi suatu bisnis gitu, dan bisa meledak di situ juga gitu. Hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sebelah mata tuh bisa kita naik dan bisa menjadi cuan lah buat kita gitu. Asal jeli. Asal jeli dan asal fokus. Orang Betawi bilang asal tahu selahnya. Iya betul. Gitu ya. Cari selah ya. Selah mana? Itu Selah tergantung itu dicari. kepiawaian. Bang, kita singkat lagi bira ya. Oke. Aduh, ini Saya juga. luar biasa ini. Bang Adi juga dong. Oh, boleh. Nah, Kita mabok bareng ya. bir ini nggak mabuk bang, ini menyehatkan. Ya, 0% alkohol. Semua kiai-kiai guru-guru ngaji di Betawi ini memang dulu sebelum ngaji kudu ada bir peletok supaya melek begitu. Bismillah. Mantap. Mantap ya, pedes. Cakep. Ya, Bang, ini namanya kembang goyang ya. Wah. Belum dicobain nih kita. Makanan wajib orang Betawi kalau lebaran. Ini kembang goyang sama akar kelapa. akar ya. kelapa. Tapi ini akar kelapa boleh dimakan. Iya. Kalau yang ditanam nggak boleh. Seret. Coba makan dulu, Bang. Yang mana? Ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerennya saya bunyinya. Wah, mantap. Ya, enaknya. Ini nyobain ya. Iya, cobain. Oh, kayak kelapa nih. Empuk. Jadi, Sobat Jabu, apa yang disampaikan Bang Ardi itu betul. Kenapa beliau bisa survive, bahkan bertumbuh bisnisnya karena beliau menjaga kualitas dari produk-produk yang beliau jual. Baik Sobat Jabo, kita sudah ada di penghujung interview kita pada sore hari ini. Jika yang berminat untuk datang langsung ke gerai atau galerinya Bang Ardi, silakan cek di kolom deskripsi. Di sana ada petunjuk terkait itu. Seperti yang disampaikan narasumber kita, tidak perlu mengikuti tren bisnis yang ada, cukup mengambil peluang dari apa yang ada di sekitar kita. Buktinya, Bang Ardi bisa melihat peluang itu yang orang lain mungkin luput dari peluang tersebut. Souvenir Betawi, khususnya ondel-ondel, telah merambah ke mancanegara dan banyak diminati oleh penduduk nasional maupun internasional. Mari sama-sama kita dukung bisnis, souvenir, budaya Betawi, khususnya ondel-ondel, dan menjaga marwah budaya Betawi itu sendiri. Baik, Sobat Jabo, teman-teman yang mungkin mempunyai kisah inspiratif yang sama dengan Bang Ardi, silakan menghubungi tim Jabo 9 untuk nanti kita sambangi tempat online shopnya atau bisnisnya begitu, untuk sama-sama kita share di podcast Jabo 9 ini. Baik, sebelum kita tutup, saya mau kasih pantun Bang Ardi ya. Teman-teman, jalan-jalan ke Kalibata, jangan lupa bawa peti. Kalau ente semua mampir ke Jakarta, jangan lupa mampir ke gerainya Bang Ardi. Begitu kira-kira. Salam dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk bisa podcast ini berkembang ke depannya. Juga bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk Sobat Jabo semua. Dari saya, salam uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.